Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali di channel ini, di mana kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Namun sebelum kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan tersebut, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami mengucap syukur atas kemurahan Tuhan yang Engkau masih berikan, karuniakan kepada kami. Secara khusus, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk terus belajar dari kebenaran firman Tuhan yang tentunya menolong kami untuk kami terus bertumbuh di dalam iman, percaya, pengharapan, kasih kami kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Roh Kudus tuntun kami, sehingga firman-Mu dapat kembali memberkati kami pada hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-18 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Nah, mari kita membaca bagian firman Tuhan tersebut. Keesokan harinya, duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakilah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya." Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka itu mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan ia pulang ke negerinya. Demikian saudara teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Nah, tema firman Tuhan berdasarkan teks firman Tuhan ini adalah pemimpin yang berkarakter.
Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, apa itu karakter? Karakter itu mempunyai arti kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak, akhlak. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter adalah sifat kejiwaan, tabiat, akhlak, atau budi pekerti seseorang yang membedakan seorang individu dengan individu lainnya. Nah, beberapa ahli memberikan definisi mereka tentang karakter. Ya, menurut mereka, karakter adalah suatu penggambaran dari tingkah laku yang dilakukan dengan cara memperlihatkan serta menonjolkan nilai benar salah, baik atau buruk, secara implisit atau eksplisit. Ada juga ahli yang mengatakan bahwa karakter itu adalah suatu sifat kejiwaan, budi pekerti, dan akhlak yang dimiliki oleh seseorang sehingga membuatnya berbeda dengan orang lainnya. Karakter adalah watak, sifat, kejiwaan, akhlak, dan tabiat atau budi pekerti seseorang yang membedakan orang tersebut dengan orang lainnya. Ada juga yang memberikan definisi dari para ahli, karakter adalah suatu cara berpikir serta cara berperilaku seorang individu yang menjadi ciri khas dari setiap individu untuk dapat hidup dan bekerja sama, baik di dalam keluarga, masyarakat, maupun negara. Karakter adalah penanda dari cara seseorang dalam memfokuskan bagaimana cara mengaplikasikan suatu nilai kebaikan dalam bentuk tindakan maupun tingkah laku. Jadi saudara, bicara tentang karakter ini bicara tentang sifat, tabiat, ya, perilaku yang menjadi ciri khas seseorang. Dan berbicara tentang pemimpin yang berkarakter, ini adalah seorang yang memiliki sifat, kebiasaan, temperamen, watak, dan kepribadian dirinya yang unik dan khas, yang membedakan dirinya dari orang lain, dan yang pasti akan mewarnai perilaku dan tipe kepemimpinannya. Ya. Jadi ini definisi daripada karakter maupun juga definisi secara umum mengenai pemimpin yang berkarakter. Nah, saudara, berdasarkan teks yang menjadi renungan kita pada hari ini, teks yang berbicara tentang pengangkatan para hakim-hakim oleh Musa untuk membantu dan menolong pelayanan Musa, ini kita bisa melihat ada beberapa aspek, ya, dari seorang pemimpin yang berkarakter. Mari kita lihat yang pertama, ketaatan kepada panggilan Tuhan. Seorang pemimpin yang berkarakter itu adalah seorang yang taat sepenuhnya kepada panggilan Tuhan. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Musa ini adalah seorang yang dipanggil Tuhan untuk memimpin umat Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, itulah tanah Kanaan. Kalau kita membaca kisah bagaimana Tuhan memanggil Musa, di situ kita bisa menemukan bahwa awalnya Musa sempat menolak panggilan Tuhan. Musa tawar-menawar dengan panggilan Tuhan. Tetapi pada akhirnya Musa bersedia untuk menerima panggilan Tuhan tersebut untuk memimpin umat Israel, membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir, dan membawa mereka ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, apa aplikasinya bagi kita di dalam bagian ini? Seorang pemimpin yang berkarakter, yang pertama adalah seorang pemimpin yang taat kepada panggilan Tuhan. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tahukah saudara bahwa sebenarnya setiap kita ini adalah pemimpin, ya, di dalam beberapa bidang kehidupan. Misalnya, seorang bapak ini adalah pemimpin dalam rumah tangganya. Kemudian orang tua juga adalah pemimpin. Orang tua adalah pemimpin bagi anak-anaknya. Kita juga
mengenal istilah kakak adik, ya. Istilah kakak itu menunjukkan atau menggambarkan sebagai seorang pemimpin bagi adik-adiknya. Ada juga seorang pendeta, ya. Pendeta adalah pemimpin di dalam gereja. Majelis, dia adalah pemimpin juga di dalam gereja. Ada juga pemimpin di perusahaan, ya, pemimpin di dunia birokrasi dan sebagainya. Nah, saudara, sebagai orang yang beriman kepada Kristus, ya, tugas dan tanggung jawab kepemimpinan kita tersebut ini merupakan sebuah panggilan Allah di dalam kehidupan kita, dan dengan demikian kita seharusnya taat. Kita seharusnya bertanggung jawab di dalam menjalankan panggilan Tuhan tersebut dan bukan malah mengabaikannya, ya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam menjalankan tugas, panggilan dan tanggung jawab kita sebagai pemimpin, ini kita seharusnya memiliki persekutuan yang intim dengan Kristus, ya. Kita perlu memberi diri kita untuk terus-menerus dibaharui oleh Kristus, sehingga apa? Sehingga kita bisa memiliki karakter Kristus, dan dengan demikian kepemimpinan kita ini adalah kepemimpinan yang berkarakteristik seperti Kristus. Ya, seorang bapa, seorang suami, seorang ayah, dia perlu dekat dengan Tuhan karena dia punya panggilan menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah keluarga atau rumah tangganya. Orang tua juga demikian. Orang tua perlu mendekatkan diri dengan Tuhan. Orang tua perlu terus-menerus dibahari oleh firman Tuhan. Kenapa? Supaya dia bisa menjadi pemimpin yang berkarakter Kristus bagi anak-anaknya. Demikian pula anak-anak Tuhan yang menjadi pemimpin entah di dunia kerja, di tengah-tengah masyarakat, ini juga perlu dekat dengan Tuhan. Supaya kepemimpinan anak-anak Tuhan ini adalah kepemimpinan yang berkarakter Kristus. Demikian pula para pendeta, hamba-hamba Tuhan, majelis jemaat, perlu dekat dengan Tuhan. Perlu memberi diri untuk terus-menerus dibaharui Tuhan. Kenapa? Supaya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pemimpin, kita betul-betul menunjukkan karakteristik sebagai pengikut Yesus. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita perlu menyadari, kita perlu memahami panggilan kita sebagai seorang pemimpin, dimanapun Tuhan panggil kita sebagai seorang pemimpin. Dan mari tunaikanlah panggilan sebagai pemimpin tersebut dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan, dan tentu saja dengan bersandar, bergantung sepenuhnya kepada hikmat dan tuntunan Tuhan. Nah, inilah yang pertama ketika berbicara tentang pemimpin yang berkarakter, itulah seorang pemimpin, seorang yang memahami panggilannya sebagai seorang pemimpin, dimanapun Tuhan panggil dia, entah di keluarga, di gereja, di tengah-tengah masyarakat, di dunia kerja. Dia melihat itu sebagai sebuah panggilan Tuhan, dan dia bukan menyalahgunakan panggilannya sebagai seorang pemimpin, tetapi menjalankannya dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, pemimpin yang berkarakter itulah membimbing, mengajar, menuntun, mempengaruhi orang yang dipimpinnya mengenal Allah. Ya, seorang pemimpin yang berkarakter ini adalah seorang yang mampu untuk membimbing, seorang yang mampu untuk mengajar, untuk menuntun, untuk mempengaruhi orang yang dipimpinnya, supaya orang yang dipimpinnya tersebut bisa belajar untuk menemukan petunjuk Tuhan dan hidup menurut petunjuk Tuhan tersebut, ya. Dan seorang pemimpin ini juga membimbing, mengajar, menuntun, mempengaruhi orang yang dipimpinnya supaya mereka juga dapat bisa menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pemimpin mengajar, membimbing, menuntun, mempengaruhi orang yang dipimpinnya supaya orang yang dipimpinnya tersebut mengetahui apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Tuhan, keputusan-keputusan Tuhan di dalam kehidupannya. Kita bisa baca itu dalam ayat 15 sampai dengan ayat 16. Di dalam bagian itu kita melihat bagaimana Musa membimbing, Musa mengajar, Musa menuntun, Musa mempengaruhi orang Israel supaya mereka belajar untuk menemukan petunjuk Tuhan dan supaya mereka pada akhirnya hidup berdasarkan petunjuk Tuhan dan mereka mengetahui apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Tuhan, petunjuk-petunjuk Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, aplikasinya bagi kita, saudara.
Sebagai seorang pemimpin, entah itu dalam keluarga, ya, atau dimanapun kita dipanggil Tuhan menjadi seorang pemimpin. Tentu saja kita bertanggung jawab, ya, untuk memberikan kesaksian. Secara khusus di tengah-tengah keluarga misalnya. Kita bertanggung jawab untuk mengajar keluarga kita ini. Membimbing keluarga kita ini. Menuntun keluarga kita ini supaya mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Dan juga hidup berdasarkan kehendak Allah tersebut. Ini tugas tanggung jawab sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah keluarga kita. Seorang pemimpin dalam keluarga, entah itu suami, orang tua, ya, dia punya tanggung jawab untuk membawa keluarganya yang sudah dibentuk oleh Tuhan, ya, membawa keluarganya tersebut untuk bisa menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan hidup berdasarkan kehendak Tuhan tersebut. Demikian pula, saudara, sebagai seorang pemimpin, entah itu dalam gereja, ya, pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita, ataupun ketika kita menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah masyarakat, ya, kita dipanggil Tuhan untuk memberikan pengaruh. Pengaruh apa? Itulah kesaksian hidup kita sebagai pengikut Kristus, sehingga kehadiran kita ini bisa membawa pengaruh, bisa membawa dampak positif bagi banyak orang. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari kita bekali diri kita, ya. Kita perlu membekali diri kita dengan hikmat dan petunjuk Tuhan, dengan pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa memimpin keluarga kita, memimpin gereja kita, memimpin di tengah-tengah masyarakat, memimpin dalam dunia kerja ini berdasarkan hikmat, berdasarkan petunjuk Tuhan, sehingga kehadiran kita sebagai orang percaya ini bisa menjadi berkat dan nama Tuhan pada akhirnya dipermuliakan. Inilah pemimpin yang berkarakter, itulah membimbing, mengajar, menuntun, mempengaruhi orang yang dipimpinnya untuk mengenal Allah. Yang ketiga, saudara, pemimpin yang berkarakter adalah terbuka dengan setiap ide-ide, opini, atau saran dari orang lain. Seorang pemimpin yang berkarakter ini adalah seorang yang terbuka, ya, dengan ide-ide, opini, saran, nasihat, petunjuk dari orang lain. Di dalam teks ini, ayat 14 sampai ayat yang ke-24, kita bisa melihat bagaimana Yitro yang adalah mertua Musa, dia melihat bagaimana susahnya Musa, ya, ketika harus menyelesaikan setiap persoalan umat Israel yang datang kepadanya seorang diri, ya. Kemudian Yitro memberikan saran, Yitro memberikan nasihat kepada Musa yang tujuannya untuk apa? Tujuannya jelas. Untuk kesejahteraan Musa sebagai pemimpin dan juga untuk kesejahteraan umat Israel yang dipimpinnya. Nah, Alkitab mencatat bahwa Musa menerima saran dan nasihat dari mertuanya tersebut, ya. Dan dia lihat bahwa saran dan nasihat tersebut adalah sebagai sebuah solusi bagi masalah yang dihadapi oleh Musa sebagai seorang pemimpin dan juga umat Israel yang dipimpinnya, ya. Musa dia terbuka terhadap nasihat, terhadap saran, ide-ide, ya, opini yang dia terima dari mertuanya. Nah, saudara, pelajaran penting yang kita bisa ambil dari bagian ini, bahwa sebagai seorang pemimpin, kita juga harus terbuka dengan setiap masukan, terbuka dengan setiap saran, terbuka dengan setiap nasihat, bahkan teguran atau kritikan, ya, yang bertujuan untuk kebaikan kita sendiri dan juga kebaikan dari orang yang kita pimpin, untuk kebaikan bersama, ya. Jangan tertutup, ya, dengan saran nasihat yang diberikan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Saudara, contohnya seorang suami, ya, janganlah gengsi ketika menerima masukan, saran, nasihat, teguran, atau bahkan mungkin kritikan dari istri, atau bahkan dari anak-anaknya, ya. Jangan, ya, orang tua pun demikian. Jangan gengsi, jangan menutup diri, ya, ketika anak-anak memberikan saran, nasihat, teguran, atau bahkan kritikan sekalipun, ya. Seorang pimpinan, dia harus belajar untuk terbuka, ya, menerima setiap masukan, saran, nasihat, teguran, atau kritikan dari orang yang dipimpinnya, ya. Demikian pula seorang pendeta, majelis,
para pelayan Tuhan harus juga belajar untuk terbuka menerima masukan, saran, nasihat, teguran, bahkan mungkin juga kritikan dari jemaat. Ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari kita memberikan masukan. Mari ketika kita memberikan saran, nasihat, teguran, atau kritikan, itu semua dalam kerangka untuk membangun, untuk memajukan kepentingan kehidupan kita bersama. Demikian juga pada saat kita menerima masukan, pada saat kita menerima saran, pada saat kita menerima nasihat, teguran, dan kritikan, saudara. Ini juga harus kita terima demi kepentingan dan kemajuan bersama. Yang keempat, saudara, seorang pemimpin yang berkarakter adalah mempersiapkan dan memberdayakan potensi dari orang yang dipimpinnya. Nah, saudara, seorang pemimpin yang berkarakter ini adalah seorang yang sungguh-sungguh mempersiapkan dan juga memberdayakan potensi dari orang yang dipimpinnya. Saudara, di dalam teks firman Tuhan ini, ayat 21-26, kita melihat atas saran dan nasihat dari mertuanya, Musa dia mempersiapkan, dia memberdayakan setiap potensi dari orang-orang yang dipimpinnya yang kelak bisa bekerja sama sebagai sebuah teamwork, ya. Sebuah tim yang bekerja bersama-sama. Alkitab mencatat Musa mempersiapkan mereka, Musa memberdayakan mereka semua sehingga bisa membantu dia di dalam menjalankan kepemimpinan atas umat Israel sesuai dengan apa yang menjadi maksud dan petunjuk Tuhan bagi mereka. Nah, ini sebuah pelajaran penting bagi kita, saudara. Bahwa sebagai seorang pemimpin, ya, kita pun juga harus bisa mempersiapkan, harus bisa memperdayakan potensi dari orang-orang yang dipimpin kita. Ya, misalnya dalam keluarga, ya. Sebagai seorang pemimpin dalam keluarga, tentu mari kita persiapkan dan berdayakan potensi yang ada pada anak-anak kita ataupun yang ada dalam keluarga kita, istri, ya, anak-anak, suami, untuk kemajuan keluarga kita dan juga berdampak bagi orang lain. Demikian pula ketika kita memimpin di dalam gereja, di tengah-tengah pekerjaan atau masyarakat kita perlu mempersiapkan, kita perlu memberdayakan potensi dari orang-orang yang kita pimpin, saudara, ya. Jangan sampai kita malah justru iri hati dengan orang-orang yang memiliki potensi. Jangan kita merasa tersaingi dengan orang-orang yang memiliki potensi. Jangan, saudara. Tetapi mari kita rangkul mereka. Mari kita persiapkan mereka. Mari kita berdayakan mereka sehingga mereka pada akhirnya menjadi teamwork bersama dengan kita. Kita dan mereka pada akhirnya bisa bekerja sama mengerjakan apa yang harus dijalankan di dalam kepemimpinan kita dengan tujuan untuk kemajuan dan kemaslahatan bersama, ya. Ini sebagai seorang pemimpin yang berkarakter, dia harus mempersiapkan, memberdayakan potensi dari orang yang dipimpinnya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah 4 aspek yang kita bisa lihat ketika berbicara tentang pemimpin yang berkarakter. Ada ketaatan di sana, ada tanggung jawab untuk membimbing, mengajar, menuntun, mempengaruhi orang yang dipimpinnya untuk mengenal Allah. Yang ketiga, dia terbuka dengan setiap ide, opini, saran, masukan, nasihat, ya, teguran, bahkan kritikan. Dan yang keempat, dia mampu untuk mempersiapkan dan juga memberdayakan potensi dari orang yang dipimpinnya. Nah, kiranya keempat hal yang menjadi ciri khas dari pemimpin yang berkarakter ini, yang sudah kita pelajari berdasarkan teks firman Tuhan ini, kita terapkan di dalam kehidupan kita, entah di tengah-tengah keluarga kita, di gereja kita, di tengah-tengah masyarakat, maupun juga di tengah-tengah pekerjaan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu ini. Kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan tentang pemimpin yang berkarakter. Ada 4 aspek penting dari pemimpin yang berkarakter. Biarlah keempat aspek penting itu dapat kami terapkan dalam kepemimpinan kami, entah itu di dalam keluarga, di gereja, di tengah-tengah masyarakat, maupun di dunia kerja kami. Terima kasih, tolong kami semua Tuhan, agar kehadiran kami,
agar ketika kami menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin, dimanapun Tuhan tempatkan kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang kami pimpin. Berkati kami semua dengan firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara dan Shalom.